Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas perusahaan farmasi wajib patuhi etika pemasaran obat. Next. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Muhammad Tegar Fitrianto, kedua Queen Hoyullah, ketiga Servatius Nicholas Pinem, keempat Salman Nilam Nur Afifah, kelima Rahmatia Nur Haliza, keenam Kania Adila Putri Baltika. Next. Topik pembahasan kali ini ada 4, yaitu situation analysis, problem analysis, decision analysis, dan potensial problem analysis. Untuk pembahasan yang pertama adalah situation analysis. Yang pertama, praktik gratifikasi rentan terjadi antara industri farmasi dengan pelayanan kesehatan yang kemungkinan gratifikasi muncul ketika industri farmasi melakukan promosi obat-obatan kepada dokter dan rumah sakit. Lalu yang kedua, promosi atau pemasaran obat merupakan suatu keharusan bagi industri farmasi. Tentu saja ada aturan atau etika dalam melakukan pemasaran obat. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Servatius. Yang ketiga, dalam Permenkes ditegaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat, atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas. Yang poin keempat, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Wayandra Yuswardana mengatakan melalui Permenkes 14 tahun 2014 memang sudah jelas mengatur tentang gratifikasi dan sanksi yang diberikan. Selanjutnya ada problem analisis. Yang pertama, dalam etika pemasaran obat, interaksi dengan praktisi kesehatan berstatus pegawai negeri dilakukan melalui institusi untuk menghindari konflik kepentingan. Yang kedua, praktik gratifikasi rentan terjadi antara industri farmasi dengan pelayan kesehatan. Yang ketiga, gratifikasi yang dianggap suap antara lain marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional terkait dengan pemasaran produk dan cashback yang diterima instansi, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, decision analysis. Yang pertama, hasil diskusi. Etika pemasaran prinsip anti gratifikasi di sektor kesehatan yang digelar IPMG di Jakarta, Selasa tanggal 15 bulan 12 2015, yaitu promosi obat itu sesuatu keharusan. Kami harus menjelaskan bagaimana cara kerja obat dengan akurasi penjelasan ilmiah. Bagaimana dosisnya, tapi promosi harus secara etis. Yang kedua, Parulian mengaku telah menegaskan komitmen etika pemasaran dan anti gratifikasi terhadap 24 perusahaan farmasi internasional yang tergabung dalam IPMG. Menurutnya, kode etik pemasaran obat yang dibuat IPMG mengacu pada Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang gratifikasi. Yang terakhir, yang ketiga, dalam Permenkes ditegaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Next. Selanjutnya ada potensial problem analisis. Kesimpulannya memang benar pemasaran obat diharuskan untuk industri farmasi. Namun semua itu butuh aturan dan etika dalam memasarkan obat. Dalam memasarkan obat diharuskan sesuai dengan etika seperti berinteraksi terlebih dahulu dengan praktisi kesehatan, dan sudah mendapatkan izin dari atasan. Industri farmasi
tidak diperbolehkan menerima tindakan gratifikasi atau penyuapan demi kepentingan pribadi, dan seharusnya ada tindakan tegas atau ada sanksi bagi industri farmasi yang masih menerima suap atau gratifikasi dalam pemasaran obat. Next. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.